Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah diduga milik Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Penyidik berupaya lakukan pemulihan kerugian negara. 5 mobil mewah ini disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung diduga milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina, Subholding dan K3S periode 2018-2023 M. Riza Khalid. Penyitaan dilakukan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina. Penyidik tak hanya memburu pelaku tindak pidana, tapi juga melakukan upaya pemulihan kerugian negara. 5 mobil mewah tersebut disita penyidik dari pihak terafiliasi dengan tersangka Riza Khalid. Pasalnya, penyidik telah melakukan 3 kali pemanggilan terhadap Riza Khalid, namun selalu mangkir. Selain kendaraan, tim penyidik juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah, dolar, dan mata uang asing lainnya. Dalam ini telah melakukan penyitaan. Paralel dengan kegiatan penyidik tidak hanya memburu dan memproses pelaku tindak pidana korupsinya, tetapi juga berusaha mencari dan menyita barang-barang bukti dan aset-aset yang terkait dalam rangka pemulihan kerugian negara. Dalam hal ini tadi malam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Di depan dari hasil penyitaan didapat ada 5 unit kendaraan yang di depan. Ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto memastikan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang Pertamina Riza Khalid masih berada di Malaysia. Agus mengaku pemerintah telah meminta bantuan kepada perwakilan di Malaysia untuk memburu keberadaan Riza Khalid. Kendati demikian, Agus menyatakan yurisdiksi tiap-tiap negara berbeda-beda, sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan hal tersebut kepada Malaysia. Sebelumnya, Agus menyatakan paspor Riza Khalid telah dicabut sebagai bagian dari langkah untuk membatasi ruang gerak tersangka di luar negeri. Satgas Pangan Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus beras oplosan. 3 tersangka ini merupakan pejabat dari anak perusahaan Wilmar Group PT Padi Indonesia Maju. Satgas Pangan Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus beras oplosan. 3 tersangka ini merupakan pejabat dari anak perusahaan Wilmar Group PT Padi Indonesia Maju, yakni Presiden Direktur berinisial S, Kepala Pabrik berinisial AI, dan Kepala Quality Control berinisial DO. Ketua Satgas Pangan Brigjen Pol Helvi Asegaf mengatakan, modus operandi yang dilakukan pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium yang ditetapkan pemerintah. Dari hasil pemeriksaan saksi ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium terkait dengan pengujian mutu produk Kementan, dan ahli pidana telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Dalam perkara ini, penyidik juga menyita beberapa barang bukti 13.740 karung beras dan 58,9 ton beras patah beras premium dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg.
Penyidik juga menyita beras patah besar sebanyak 53.150 ton dalam kemasan karung, serta beras patah kecil sebanyak 5.750 ton dalam kemasan karung DNA serta dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek pabrik beras premium oplosan di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut telah memproduksi beras premium oplosan sebanyak 14 ton per hari dengan kerugian negara mencapai 13 miliar rupiah. Inilah kondisi pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan yang mengatasnamakan CV Sumber Pangan mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa dengan perbandingan 1 kg beras pandan wangi dicampur dengan 10 kg beras biasa yang diperoleh dari petani. Untuk melabui konsumen, pelaku mengemas beras premium oplosan ini dalam kemasan 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang diberi tulisan Standar Nasional Indonesia dan Halal. Pabrik tersebut dalam produksi beras premium oplosan sebanyak 14 ton per hari dengan kerugian negara mencapai 13 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kepada TSK untuk pendistribusiannya didistribusikan di wilayah Sidoarjo, kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Sementara pabrik pengoplos beras kini disegel dan ditutup untuk umum oleh polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, polemik atau terkait dari beras oplosan ini masih terus bergulir ya, di mana tadi sudah ditetapkan beberapa tersangka baru, dan ini juga menjadi peringatan keras bagi para produsen untuk agar menjaga integritas dan juga quality produknya ya, agar juga untuk pemerintah juga agar kedepannya bisa lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi terhadap produsen-produsen yang curang, karena benar-benar ini sangat merugikan negara dan juga masyarakat luas ya. Ya, jangan demi keuntungan begitu ya akhirnya mengorbankan apa yang menjadi kebaikan bagi masyarakat ataupun barang konsumsi yang seharusnya bisa didapatkan sesuai dengan kualitas dan harga yang telah ditetapkan. Nah, kita harapkan tidak kembali terjadi kasus serupa sehingga pengawasan, betul sekali tadi Vina, harus kemudian diperketat dan tindakan tegas perlu diberikan kepada para oknum ataupun para pelaku dari beras oplosan. Ya, kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Israel dikabarkan akan melakukan operasi militer untuk menguasai penuh wilayah Gaza. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.